Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa ketemu lagi teman-teman di konten saya di channel Reza Rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di konten kali ini saya akan kembali mengulas dan memaparkan pengetahuan saya, pemahaman saya mengenai Dajjal. Tapi sebelum itu, teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa jangan ditelan mentah-mentah. Kaji lagi dan olah kembali. Karena apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah referensi. Hanyalah referensi. Di video-video yang lalu, saya sudah banyak membahas soal Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, ada sejarah Dajjal, dan yang lain sebagainya. Jika berkenan, silahkan cek di channel saya. Lalu apa? Kali ini akan saya bahas tentang Dajjal. Salah satu di antaranya adalah tema besarnya. Dajjal adalah mitos. Benarkah? Nanti akan saya bahas. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masyihid dajjal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, saya sudah banyak membahas membuat konten mengenai Dajjal di channel saya. Kali ini yang membuat saya ingin membahasnya kembali adalah ada hal yang menggelitik ya di salah satu komentar YouTube saya. Ada yang menyatakan, ada yang bilang bahwa Dajjal itu hanyalah mitos. Benarkah? Baiklah, teman-teman. Saya pernah menyampaikan di konten Ngeburit bareng Reza Rahasia bahwa pemahaman agama, pemahaman ketuhanan, berikut juga tentang pemahaman mengenai Al-Masih Ad-Dajjal ini pun berlaku sama, yaitu jika diibaratkan sama seperti halnya 5 orang buta yang disuruh memegang seekor gajah. 1 orang buta memegang ekor gajah, 1 orang buta lagi memegang kuping gajah. Lalu yang buta lainnya ada yang memegang gadingnya, ada yang memegang perutnya. Maka ketika kelima orang buta itu ditanya tentang seperti apa gajah, maka masing-masing orang buta tersebut akan memberikan jawaban yang berbeda mengenai apa dan seperti apa bentuk atau sosok gajah. Apa yang mereka sampaikan tidak salah. Itu merupakan kebenaran yang mereka ketahui, yang mereka pahami, yang mereka dapatkan. Seorang yang buta yang memegang ekor gajah, ketika ditanya seperti apa gajah itu, maka dia akan menjawab, gajah itu lurus, kecil, panjang. 1 orang buta yang memegang kuping gajah, ketika ditanya seperti apa sosok gajah, maka orang buta itu akan bilang bahwa gajah berbentuk lebar, tipis. Orang buta yang lainnya yang memegang gading gajah, ketika ditanya seperti apa sosok gajah, maka dia akan menjawab, gajah itu keras, panjang, kuat, dan berlendir. Ketiga-tiganya menceritakan hal yang sama, sosok bentuk gajah dari sudut pandang mereka masing-masing. Salah? Tidak. Benar? Iya. Karena kebenaran itu macam-macam teman-teman. Kebenaran manusia itu relatif. Itulah kenapa saya selalu menegaskan kebenaran dari saya tidak mutlak. Karena masih bisa berubah dan masing-masing kebenaran manusia masih berkembang. Kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya seperti kita melihat seekor gajah. Kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang, seperti orang buta yang memegang masing-masing bagian tubuh dari gajah,
maka kita akan memahami apa yang kita lihat secara sudut pandang itu. Dan apakah orang buta yang memegang ekor, memegang gading, memegang kuping saling menyalahkan? Ketika ditanya seekor gajah seperti apa, tentu saja, karena yang mereka rasakan, yang mereka pegang berbeda, padahal sama-sama gajah. Nah, saya menceritakan ini sebagai ibarat, isyarat, atau ilustrasi. Begitupun memahami mengenai sosok Al-Masih Ad-Dajjal. Allah a'lam bishawab. Saya sudah sampaikan di beberapa konten saya bahwa Al-Masih Ad-Dajjal dengan Dajjal itu berbeda. Al-Masih Ad-Dajjal itulah sosoknya yang nanti di akhir zaman akan muncul, yang dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu ternubuat, ya. Ternubuah ada di Al-Quran, ada di kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Di kitab suci Nasrani disebutnya Antikristus. Ya. Di kitab-kitab yang lain juga ada sosok Al-Mahdi, sosok Nabi Isa dijabarkan, hanya berbeda nama, berbeda kisah dan penuturan saja. Jika ada orang yang bilang bahwa Dajjal itu mitos, banyak yang memasukkan dalam kitab suci itu cerita mitos dikelabui oleh berbagai macam pihak. Mungkin itu benar. Tapi sekali lagi, kebenaran itu yang datang dari manusia tidaklah mutlak. Jangan menyalahkan apa proses orang menuju Tuhan ketika kita pun masih dalam proses menuju Tuhan. Semua memiliki proses masing-masing. Jadi tetaplah menjadi baik menuju kebaikan tanpa menyalahkan proses orang lain menuju kebaikan. Kalau kita sikapi dua sisi, ada yang bilang bahwa Al-Masih Ad-Dajjal yang nanti dikalahkan oleh Nabi Isa itu adalah mitos. Bisa jadi mungkin itu benar. Ada juga yang diambil secara hakikat. Nah, kalau saya memahaminya adalah dua sisi, teman-teman. Jadi ada Al-Masih Ad-Dajjal secara syariat yang ditokohkan atau disebut mitos, ya, diceritakan. Kenapa disebut mitos? Karena Allah a'lam bishawab, apakah kita bisa mengalaminya, bisa bertemunya atau tidak. Na'udzubillah min dzalik, semoga mungkin tidak bisa bertemu, tidak satu zaman, karena kita tidak akan kuat menghadapinya. Nah, lalu kalau kita tidak mengalami zaman, akhir zaman di mana Al-Masih Ad-Dajjal mengelilingi bumi, lalu apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita raih untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, dan memahami isi Al-Quran atau isi kitab yang lain? Maka kita pahami dari sisi aspek yang lain. Ingat, lingkar pandang. Jika kita tidak bisa menemukan satu sisi dari sudut sisi yang lain, maka cari sisi yang lain. Diceritakan juga bahwa sebelum Al-Masih Ad-Dajjal muncul, itu ada Dajjal-Dajjal yang lainnya. Ada 30 Dajjal kecil. Dan kalau kita cari, kita maknai kata Dajjal aslinya, itu artinya adalah tipu muslihat, adu domba, tipu daya. Jadi Dajjal itu bukan makhluk, tapi sifat. Sama seperti setan, sifat. Waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Setan selalu membisikkan kewaswasan, kekhawatiran dalam dada kita. Dan setan terdiri dari jin dan manusia. Setan itu sifat. Jika dipakai oleh manusia, maka dari kesetanan. Sama juga dengan Dajjal. Kalau Dajjalnya, itu sifat yang bisa menghinggapi, yang bisa dipakai oleh siapapun manusia yang ada di bumi saat ini. Dari dulu hingga sekarang. Siapapun manusia yang cenderung mengadu domba, mentipu daya, main tipu muslihat, senang melihat orang lain susah, menghancurkan, mengadu domba, ingin berkuasa, New World Order, menyalahkan orang lain, mengadu dombakan argumen satu dengan yang lain, mengadu dombakan keputusan atau tafsir yang satu dengan yang lain. Dajjal itu sifat yang dimana bisa siapapun terhinggapi di dalam dadanya. Sedangkan Al-Masih Ad-Dajjal, Allahu a'lam bishawab. Saya meyakini ada, saya yakin ada. Allahu a'lam bishawab, apakah kita atau saya bisa menapaki masa itu atau tidak. Jika tidak, maka kita harus berperang melawan Dajjal yang sifat terlebih dahulu. Sebelum bertemu dengan Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal sesungguhnya. Sebelum kita benar-benar berbaris secara fisik di dalam barisan Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam bishawab.
Jika Dajjal adalah sebuah nama, sebuah hiasan yang mengandung arti tipu daya, muslihat, maka Al-Mahdi pun seperti itu. Mahdi mengandung kata sifat adalah bijaksana. Sifat tipu muslihat, sifat tipu daya, adu domba bisa dikalahkan dengan sifat kebijaksanaan. Sifat lawan dengan sifat. Itu yang sekarang kita harus tapaki, harus jalani. Menuju nanti sebelum menghadapi benar-benar kiamat kubronya. Malhamah kubro. Allahu a'lam bishawab. Jadi dengan mudah, dengan saat kita bisa lihat dan kita tidak bisa tertipu, kita tidak lalai ketika kita melihat sekarang yang ada. Apalagi berkenaan sekarang ya, masih adanya wabah virus corona. Lihatlah beberapa manusia sudah hilang kemanusiaannya, menolak jenazah karena takut tertular, padahal jenazah COVID itu sudah disterilkan dengan sterilisasi kesehatan dunia. Bahkan ketika inang atau jasad manusia yang dihinggapi oleh virus COVID ini, ketika jasadnya meninggal, 3 jam setelah jasadnya meninggal, virusnya pun meninggal, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, jangan panik. Ingat, kalau takut, khawatir, dan panik, mudah diadu domba, mudah disusupi konspirasi, mudah dimasuki hasutan setan, mudah menjadi bagian dari sistem Dajjal, sistem tipuan, sistem tipu muslihat, sistem adu domba. Kembangkan akal pikir, rasa, dan jiwa kita untuk bisa peka untuk melihat keadaan. Memang kalau kita hanya terus berfokus pada patokan nanti sosok makhluknya yang besar, yang datang, yang menakutkan, itulah pengelabuan media, TV, film. Banyak mengkisahkan, banyak mentokohkan bahwa sosok mata 3 itu adalah raksasa besar, sosok mata 1 itu Cyclops, dan lain sebagainya. Bahkan filmnya dibuatkan seperti adegan film Lord of the Ring. Lord of the Ring itu adalah sebuah gambaran tentang perang akhir zaman yang ada dalam Al-Quran. Kita terus dicekoki, terus disugestikan bahwa keadaan itu seperti itu dan harus seperti itu. Padahal Allahu a'lam bishawab, jika itu nanti memang seperti itu, maka nanti hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu apakah bisa menapaki atau tidak. Maka yang terbaik dari kita saat ini, teman-teman, adalah waspadai, perangi yang jenis Dajjal sifatnya. Ya, supaya tidak tertipu, supaya tidak keliru. Nanti ketika kita dijemput ajal, ketika meninggal, kita jadi bingung, kita pulang kemana, kok nggak kebukti, kok nggak terlihat, kok nggak terasa apa yang disampaikan kitab-kitab suci. Ya karena kita masih terjebak dengan angan-angan, tertipu oleh pikiran, dan terpedaya oleh perasaan. Makanya kita harus wajib mengkontrol diri, mengkontrol rasa, mengkontrol pikir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masyihid dajjal. Kita berdoa agar kita terhindar dari tipu daya, kejahatan, fitnah dunia, fitnah alam kubur, dan fitnah Dajjal, fitnah tipu muslihat, pengadu domba. Hati-hati teman-teman, saat ini kondisi sekarang sangat rentan sekali, sangat gampang sekali untuk disusupi tipu daya, adu domba, atau Dajjal. Hati-hatilah. Jika mendapatkan informasi, baik selebaran atau WhatsApp di grup WhatsApp, baca dengan teliti, dengan hati murni, jangan pakai emosi. Jangan mudah terhasut langsung meng-share, mengabarkan. Jangan, teliti dulu, hati-hati. Ya, apalagi melihat video. Lihat video, baik di YouTube, baik di apapun itu medianya, kalian melihat hanya judul, melihat hanya thumbnail atau poster gambar videonya tanpa meneliti, menonton satu berbagian full penuh, hanya men-skip saja. Satu kata itu beda makna, satu kalimat beda arti, apalagi ditonton dengan emosi. Ingat teman-teman ya, bahwa kebenaran itu yang saya pahami
memiliki kebenaran yang mutlak hanya ada di sisi Allah. Setiap manusia punya kebenaran, dan kebenaran itu ada kebenaran yang disepakati dan ada kebenaran yang kita temui lalu berkembang seiring ilmu, pengalaman, wawasan, dan pergaulan kita. Juga tingkat keimanan kita. Jadi apakah Dajjal itu mitos atau bukan? Al-Masih Dajjal ceritanya mitos atau bukan? Allahu a'lam bishawab. Jika kalian memaknai itu benar mitos, maka silahkan, tidak apa. Tapi intinya jangan lalai bahwa itu adalah sifat, dan sekarang kita sedang menjalani, berarti kita sekarang sedang menjalani masa-masa itu. Kalau kita ambil sifat, ya, jangan juga menyalahkan pemahaman orang lain. Biasanya manusia sering sekali suka dan tidak sadar, baik sadar atau tidak sadar, menyalahkan pemahaman orang lain yang tidak sepaham. Merasa lebih pintar, merasa lebih tinggi ilmunya, menyudutkan orang lain. Padahal setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan manusia tersebut, ada yang disembunyikan, ada yang dirahasiakan. Sama seperti kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir, dia hanya melihat syariatnya, maka dia tidak mengerti dan banyak bertanya. Padahal Nabi Khidir sedang menjalankan, sedang mengajarkan hakikat. Rahasia di balik rahasia. Apa yang terlihat belum tentu itu yang diajarkan. Apa yang terbaca belum itu tentu maknanya. Apa yang Anda saksikan belum tentu itulah yang saya maksudkan. Maka cerdaskan pikiran, jernihkan hati, perdalam rasa. Kaji, olah kembali. Dengan pikiran tenang, jangan pakai hawa nafsu, apalagi amarah, emosi, ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Salah kurangnya saya mohon maaf. Yang pasti setan, iblis, Dajjal, Tuhan, kita bisa pelajari, bisa maknai, bisa ketahui itu ketika kita mengaji diri kita sendiri. Carilah ke dalam diri, jangan keluar. Salah kurang saya mohon maaf. Ingat, ini hanya referensi saja ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Hati-hatilah. Jaga pikir, jaga hati, jaga rasa. Dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Salam damai seluruh alam.